Halo semuanya, selamat datang di video podcast kali ini bersama gue Ridwan Taka Putra sebagai host. Di video podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia fotografi, menghasilkan karya-karya yang luar biasa dan tentunya memiliki kisah perjalanan karir yang inspiratif. Nah, di sebelah gue sudah ada narasumbernya, yaitu Om Anton. Halo Om. Halo, gimana? Alhamdulillah baik. Mungkin Om Anton boleh perkenalkan diri dulu dan sudah berapa lama sih Om menjadi seorang fotografer? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anton. Saya sebagai fotografer dan videografer sejak tahun 2010 sampai sekarang ya. Pertama kali saya terjun dunia fotografer, saya kerja di perusahaan studio foto yang ada di daerah Pluit, Jakarta Utara. Namanya Studio Wedding Cina, namanya Hosana. Ya lumayan saya belajar di situ sampai 2-3 tahun, 2-3 tahun saya terus pindah, terus buka mandiri usaha foto dan video tentang dokumentasi ini. Nah, Om Anton ini kan juga udah dari 2010 nih menjalani karir sebagai fotografer. Ada nggak sih Om momen-momen menarik yang berharga selama menjadi fotografer? Ya, kalau sebagai fotografer tuh kita senangnya itu momen terbaiknya kita bisa ketemu sama tokoh-tokoh besar seperti pejabat ya. Pernah suatu saat saya ngeliput sekelas menteri dan sekelas semacam wakil presiden. Kalau nggak salah itu terakhir saya pernah itu pemakaman wakil presiden almarhum B.J. Habibie yang rumahnya di Pondok Indah. Kedua, momen terindah dalam studio fotografi itu kita ya bisa rekreasi kemana-mana lah lewat dunia foto itu. Gitu. Jadi kita ada momen-momen orang foto keluar kota ke mana itu yang pernah ya Cibodas, Taman Safari, terus ke Pulau Seribu dan tempat-tempat lain lah gitu. Jadi udah banyak juga ya, tempat yang udah dikunjungi. Alhamdulillah udah banyak lah. Nah Om, kenapa sih akhirnya Om memutuskan untuk benar-benar fokus di dunia fotografer? Karena pulang di sini tuh ada gitu. Pulang itu ada dan lumayan bagi paksanya itu sangat luas lah gitu. Jadi semua orang butuh dokumentasi, butuh liputan buat semua acara gitu. Jadi semua acara itu membutuhkan dokumentasi dan lumayan lah kalau kayak gituan ya gitu. Nah, ketika memulai menjadi seorang fotografer yang pasti kan ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Om. Kayak misalkan kekurangan dana ataupun kamera yang kurang memadai atau bagaimana Om? Kalau saya pertama dulu dari nol ya, saya masih ngerintis usaha itu saya masih kerja, yang saya ceritakan saya kerja di perusahaan studio foto yang di Pluit. Itu saya belum punya modal, belum punya kamera. Nah, dari situ saya mulai bertahap, saya ikut organisasi lah kayak semacam koperasi kayak gituan. Kita bertahap beli kamera satu. Sebelum saya punya kamera, saya pinjam sewa kamera dulu. Ya kalau sewa kamera itu ya lumayan ya lumayan dari harga iya, dari waktu kita capek. Karena apa? Sistem sewa kamera itu per 24 jam. Jadi kita sewa pagi, besok pagi kita harus pulangin lagi, malamnya harus kita pulangin, kadang gitu. Ya alhamdulillah mulai bertahap membelah kamera 1, 2, 3, 4 sampai 5 dan terbentuklah tim gitu. Jadi waktu-waktu jaya rame itu ya sebelum Covid tuh Mas Rido. Jadi waktu sebelum Covid itu masih banyak, saya sampai punya 4 tim gitu. 4 tim itu ya kita harus ya sebagian 2 pakai alat kita, yang 2 kita sewa gitu. Yang bangun tim ini kita mulai bertahap itu. Kalau kita bangun tim harus kita harus berani berkorban dan mengambil risiko, karena tim-tim ini kan nggak sesuai dengan standar kita di lapangan gitu.
Nah, Om kan tadi juga udah mengatakan nih masa jayanya pas sebelum COVID. Sedangkan pas COVID kan orang-orang juga kemana. Jadi jasa fotografer juga daya tariknya juga menurun. Menurut Om sendiri itu bagaimana Om di saat pandemi itu? Kalau musim pandemi, pola pikir masyarakat akan berubah. Ya, emang dari dulu kamera kan ada 2 macam. Ya, ini yang saya bawa ini kamera digital. Nah, ada 2 macam kamera, ada kamera digital mirrorless, ada kamera digital DSLR gitu. Kalau mirrorless ya kita harus kerjanya bisa lebih cepat gitu. Apalagi zaman-zaman COVID begini, kita butuhkan kamera mirrorless karena apa? Kita langsung transit ke laptop, langsung kita edit. Hari itu pun kita langsung kirim ke klien. Sekarang sistemnya itu pakai Google Drive. Jadi nggak bikin kayak zaman dulu lagi kayak DSLR, kita harus pakai kaset, ya. DVD-nya kita harus ngebeli. Sekarang nggak. Sekarang pola era digital sama sebelum COVID itu kita berubah lah cara grafisnya gitu. Cara konsumsi masyarakatnya, cara melihat hasil foto kita sama video kita udah beda lagi gitu. Dulu orang pakai DVD, dimasukin ke DVD, bisa dinyalain, bisa play. Sekarang nggak bisa, orang DVD nggak ada. Kita konsepnya dirubah, era COVID, digital, kita udah mulai ke konsep pakai flash disk dan online gitu. Paling kalau era-era COVID, yang masih jalan, cuma sistemnya juga cuma beda. Yang marketnya sih masih ada gitu. Cuma ya itulah, pola masyarakat sekarang maunya langsung cepat, langsung jadi, lah gitu aja. Nah, menurut pandangan Om sendiri nih, keterampilan atau skill apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang fotografer profesional? Jadi fotografer itu ya gampang-gampang susah gitu. Ya intinya satu, kita mau berani praktek dan takut salah gitu. Sekarang metode kita belajar fotografer banyak media kok. Nah, bisa kita lihat Instagram fotografer profesional, kita lihat dan kita berani praktek. Ya. Kalau kita nggak berani praktek, ya udah gitu. Kalau sekarang semua dipelajarin mudah. Beda sama zaman masih klise, sama zaman analog. Mempelajarin kamera itu lebih susah. Iya, analog sih. Nah, DSLR pun kalau kamera gini ada 2 macam juga, Mas Rido. Nah, nggak semua kelihatannya sama kamera mirrorless, tapi ada tipenya. Mirrorless DSLR sama mirrorless ginian gitu. Karena cara kerjanya beda gitu. Karena kalau kamera mirrorless, cara operasionalnya anak-anak generasi Gen Z sekarang itu lebih mudah gitu. Nah, dia kalau mau belajar lebih cepat, dan yang penting mental dulu. Intinya satu, harus berani ngarahin gitu. Kalau dia nggak berani, contoh nih, dia habis lihat habis lihat di laptop, di Instagram fotografer terkenal lah, siapa kita bisa klik kan, kita carilah gitu. Nah, apa kita bisa lihat, oh posenya begini, kita harus berani gayain. Intinya satu, jadi fotografer itu ya namanya fotografer itu kita paling paling berkuasa lah, berkata jangan takut salah gitu. Semacam orang besar aja pasti diarahin sama fotografer. Nah gitu. Yang penting kita wartawan itu di mana-mana ya, kita kalau pegang kamera anggap aja wartawan. Jangan takut itu, pasti kita diutamakan gitu, karena di media itu kita paling utama. Apalagi fotografer profesional, yang satu harus kita belajar tentang karakter yang kita foto. Karakter yang kita foto bagaimana, orangnya gayanya tomboy, ya kita arahin ke pose tomboy. Kalau gayanya orangnya santai, ya kita arahin ke orangnya santai gitu. Yang paling susah Mas Rido itu gaya foto yang nggak bisa komunikasi sama kita gitu. Oke. Nah, kayak semacam binatang lagi loncat, kita nunggu itu lama itu lah. Kalau foto-foto kita agak lama. Yang kedua, bikin yang kita foto itu nyaman gitu. Antara nyaman ya, bikin ketawa, bikin bahasa-bahasa buat bercanda mereka gitu. Yang penting kita intinya apa? Berani ngarahin aja. Kita praktek, lihat, nah gitu. No, kan sekarang persaingan dunia fotografer juga begitu ketat. Banyak fotografer juga. Bagaimana sih cara Om tetap bisa eksis dan tetap menjaga kualitas hasil foto yang Om jepret?
Ya kalau namanya persaingan ya makin zaman sekarang itu emang persaingan makin ketat Mas Rido, semua hal apalagi fotografer. Karena apa? Saya bilang ini era digital, mirrorless, mudah dipelajarin gitu. Yang orang punya modal, dia bisa langsung beli kamera, langsung praktek gitu. Kamera sekarang belajar sehari, besok udah berani foto. Cuma kelemahan dari mereka orang baru itu apa? Ya mungkin kita masih orang lama sih, tetap kita mempertahankan kualitas lah, dari pose kita pertahankan, ekspresinya, komunikasi bagus dengan customer tetap kita pertahankan, karena sama kualitas foto kita gitu tetap kita pertahankan semua. Yang dari zaman dulu sampai sekarang ya alhamdulillah masih kita bertahan gitu. Ya mungkin ya eranya emang era digital, kita harus ngikutin tren zaman sekarang. Ya untuk kita bertahan dengan pesaing-pesaing yang sekarang ini ya kita masih bisa sih gitu, dengan kualitas kita sebagai fotografer profesional yang sudah berpengalaman lah tentang foto, ya mungkin kita paham lah tentang gitu. Menurut Om nih, ada tips nggak sih dari tekanan kerja seorang fotografer? Karena kan dituntut deadline-nya harus cepat, secara pengeditan segala macamnya. Kemudian juga dari tuntutan klien sendiri nih, kadang-kadang kan ada yang minta ini, minta itu. Nah, menurut pandangan Om Anton sendiri itu bagaimana? Yang penting kita kerja sesuai dengan kontrak kerja awalnya Mas Rido. Jadi semuanya kita kontrak kerja foto online-nya sehari kita kelarin, kita harus kelarin tuh sehari. Kita kasih foto online-nya dulu semuanya gitu. Yang sisanya kita sesuai dengan kontrak kerja, samanya deadline-nya kita 2 minggu, kita harus 2 minggu kelar gitu. Ya jadi kalau tekanan masalah ini sesuai dengan kontrak kerja kita aja. Kita nggak bisa ini kita jelasin dulu sebelum kita kerja, deadline-nya sekian, jatuh temponya sekian, jadinya sekian, kita harus tepat waktu gitu. Kalau samanya dari masa di lapangan, kalau kesulitan di lapangan ya mungkin ya namanya acara, kayak acara wedding itu kan ada yang paham acara, ada yang enggak gitu. Mungkin ya molor aja sih gitu. Yang kedua ya saya itu mungkin nggak ada tim-tim yang ngatur acaranya gitu, agak susah itu kadang kan. Nah betul, kalau kita kerja di gedung-gedung, weddingan di gedung, itu kita mudah, enak gitu. Kita tinggal datang, udah beres semua, udah tertata rapi dari tim ini ada semua. Cuma kalau kita yang tekanan sendiri itu apa ya? Kita mau thread liputan di kampung yang orang nggak tahu acara gitu. Itu yang paling susah gitu. Karena kita nggak mengekspresikan bagaimana. Nah, susah karena apa? Dia nggak tahu susunan acaranya, kita tahu. Kadang di situ doang sih. Ya alhamdulillah kita kasih tahu itu penjelasan awal-awal, susunan acara ritmenya begini, mulai dari awal harus begini, akhir begini lah. Mungkin ya alhamdulillah sih customer yang kita arahin tuh pada ngerti gitu. Yang di daerah, yang di kampung-kampung lah gitu. Yang namanya kita liputan kan ya nggak mesti, kadang di kampung, ya kadang di gedung. Kalau kita di gedung lebih enak, kita kerja lebih rapi. Fotografer tinggal duduk manis, kenapa? Karena ada tim tadi itu kan tugasnya beda-beda ya, tapi semua kerjaan itu emang sulit. Yang penting kita bisa nikmatin pekerjaan itu, mungkin ya kesulitan itu akan hilang juga gitu. Nah, fotografer ini kan juga banyak dong spesialisasinya. Ada yang fashion, ada yang wedding, ada yang dokumenter dan lain-lainnya. Nah, kalau Om sendiri itu lebih menguasai yang mana sih spesialisasinya? Kalau Manton itu spesialisasinya sih foto wedding sama foto keluarga ya, karena yang saya sering foto yang produknya itu aja. Kalau fashion itu emang ada tim khusus sendiri apalagi, tapi kalau zaman sekarang sih banyak kan tim fashion itu udah ada timnya dia sendiri, jarang dia ngambil dari orang luar gitu. Cuma kalau buat dokumentasi orang pasti banyak ngambil dari luar gitu. Nah, pengalaman 10 tahun menjadi seorang fotografer nih Om, ada nggak sih Om, ada rasa titik jenuh menjadi seorang fotografer? Apalagi segudang pengalaman udah dilewatinya nih. Ya kalau jadi titik jenuhnya ya mungkin itu aja sih. Ya bidang
apa ya, gayanya kasih posenya gayanya itu aja ya. Nggak bisa bikin yang aneh-aneh gitu ya, bosen itu doang sih. Paling perlu susunan acaranya begitu, kita nggak bisa rubah ya, namanya kerjaan ya, kita nggak boleh bosen lah, jenuh sih ada gitu. Nah, tetap kita harus nikmatin gitu. Sudah banyak pengalaman yang udah Om lewati nih menjadi seorang fotografer. Mungkin Om ingin bagikan pelajaran berharga menjadi seorang fotografer kepada para pendengar podcast. Oke, kawan-kawanku semua fotografer pemula, apalagi yang mahasiswa mau belajar fotografer, ya tetap semangat. Orang itu semua butuh proses. Kalau mau belajar, masih ada peluang di dunia fotografer. Karena dunia fotografer zaman sekarang, era digital sekarang ini, apalagi mirrorless sekarang, mudah dipelajarin. Ya, tinggal beli alat, kita lihat di YouTube, kita lihat di Facebook, kita lihat di dunia Google, kita searching, kita cari fotografer ternama, ya kan? Kita lihat hasilnya, kita berani praktek gitu. Tetap semuanya itu harus melalui kita harus nyari guru lah, apa itu sekali dua kali biar kita ada ilmunya yang pakem. Ya kalau mau belajar tentang fotografer pemula, tetap apa ya, intinya tetap berani praktek, jangan takut salah, karena era digital ini kita pakai memori, yang salah bisa dihapus, bisa diulang lagi, dihapus, diulang lagi, dihapus, diulang lagi. Dalam berapa 3 sampai 5 kali pertemuan, pemula-pemula ini insya Allah pasti bisa. Nah, jangan khawatir nggak bisa, karena apa? Kalau zaman sekarang itu kita ngarahin gayain orang itu lebih mudah gitu. Pokoknya pada rata-rata yang kita foto itu mengerti dan mudah diarahin gitu. Yang susah itu kadang yang orang-orang yang susah diarahin, dalam artian kita foto di daerah, di perkampungan, itu lebih susah gitu. Cuma kalau generasi sekarang sih insya Allah foto lebih mudah dipelajarin, markernya lebih ada. Satu, marker bisa dari sekolah, bisa dari wedding, bisa jadi acara seminar, dari semualah gitu. Semua membutuhkan dokumentasi ya tentang foto dan video. Ya, tetap semangat, terus belajar. Jangan takut salah, fotografer masih ada peluang kok. Terima kasih banyak Om. Yo, sama-sama. Cerita-cerita inspirasinya, waktunya juga. Iya. Banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari podcast kali ini, mulai dari bagaimana mengawali karir menjadi seorang fotografer hingga tantangannya. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mendengarkan podcast ini. Tetap semangat dan sukses selalu dalam mengejar impian. Sampai jumpa.